dan memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke surga. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang surga sebagai balasan orang-orang yang berbuat kebaikan selama di dunia. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Ta'alil Qurani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga setiap huruf yang dibaca Allah akan memberikan dengan 10 kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan didapatkan kepada 10 kebaikan. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, setiap alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, sangat wajar jika surga merindukan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebab sejak di dunia saja mereka sudah memberikan Allah ketenangan batin karena membaca Al-Quran. Allah juga menurunkan kasih sayangnya, kecintaannya, kemuliaannya, dan selalu diingat oleh Allah berkat selalu membaca Al-Quran. 2. Hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Golongan kedua yaitu mereka selalu menjaga lisannya. Lisan merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan ada dampaknya yang sangat luar biasa, yaitu bisa ditimbulkan oleh lidah ini, seperti bisa menyebabkan pertengkaran antar saudara, antar kelompok, antar bangsa. Bahkan perkara negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang jadi sengsara, melenyapkan banyak pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api yang membakar kayu bakar, dan bahkan bisa membuat puasa jadi lupa dan sia-sia. Orang yang mampu menjaga lidahnya, mereka tidak akan menyakiti orang lain. Dia akan sangat berhati-hati dalam membicarakan agar tidak dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, wamut imul jan, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Golongan selanjutnya yaitu dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang, memberikan balasan atas sekecil apapun amalan dan kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Apabila seorang memberikan minum kepada saudaranya yang kehausan, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat nanti, saat orang sedang dilanda dahaga atau kehausan. Bila seorang memberi makanan pada saudara yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberikan makanan saat orang kelaparan pada hari kiamat nanti. Bila mana seseorang memberikan pakaian kepada saudaranya di dunia, niscaya Allah akan memberikannya pada saat perhitungan di akhirat nanti. Bila kita memudahkan urusan saudara kita yang sedang kesulitan dan dihimpit permasalahan, yakinlah bahwa Allah akan memudahkan
mereka sejak di dunia ini. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat ataupun ampunan dari Allah saja. Akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka. Hal ini terkhusus bagi mereka yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan sholat, qiraat, dan kholwat, serta ibadah apapun dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kita semua termasuk dalam salah satu keempat golongan tadi. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.